bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Iwan, Ya, saya mau nanya, nanya apa, Mang? yang istri Mang Iwan ikut senam? Ya, istri saya ikut senam, Mang. Mang kenapa katanya ikut senam? Ya, intinya mah biar badannya sehat, Mang. Biar hidupnya juga sehat. Oh, biar sehat. Iya, terus juga katanya biar kita nggak gampang sakit juga. Iya. Malah saya diajarin gerakan supaya nggak sakit pinggang. Tapi kenapa itu tetangga saya ikut senam, tetap aja sakit. Sampai sekarang nggak sembuh, Mang Iwan. Waduh, emang tetangga Mamang sakitnya apa? Tuh, panu sama kadang, Alah, kadang kurap. atau penyakit kayak gitu Mamang bukan senam atau solusinya? Ya emang nggak ada apa gerakan senam yang bisa menyembuhkan panu? Ya nggak ada tuh, Mang. Sok ngarang wae. Udahlah, langsung aja. Mulai. Oke. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome kembali lagi di YouTube channel Mang Unai TV. Ya, terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Nah, Mang Iwan, apa nih yang akan kita bahas? Kita cuma bahas dua, Mang. Cuma dua? Alasan cuma dua mah. Alasan gimana sih, Mang? Maksudnya kalau Mang Iwan bilang cuma dua, pasti tebel. Ya lumayan tebal, Mang. Masih soal sayembara. Ini ternyata ada menteri yang ngadain sayembara juga. Ya. Nah, yang keduanya ini langkah-langkah Bapak Aing dalam hal menyediakan lapangan kerja. Oh. Nah, yang bikin tebal apa? Ya, karena setiap segmennya, Mang, baik segmen pertama atau segmen kedua, ada beberapa video. Iya. Oke lah, langsung aja ke video yang pertama. Oke, kita mulai aja. Tentang apa nih yang pertamanya? Nah, yang pertama ini tentang dampak positif setelah adanya sayembara, Mang. Sok diputar aja Siap. videonya. Play. Baru kemarin tuh yang anak-anak Shopee ya, Shopee Food. Itu pun kan yang oleh mereka ditangani, mereka anak-anak remaja yang bawah sajam kan, mungkin berpotensi tawuran. Terus kemudian yang lainnya ada sih hari ini di Polres Purwakarta, tapi saya nunggu dari Kasat Sersenya. Jadi orang katanya mau menyuri kendaraan, kemudian ketangkep dan tidak apa-apa, tidak ada codet sedikit pun ya dalam. Tetapi kita nunggu karena kan saya berikan itu kalau sudah ada kepastian dia adalah pelaku kejahatan. Tapi kan dari sisi grafik saya tanya ke Pak Kapolda tadi, grafik pembegalannya, kejahatannya sudah makin turun. Terus yang kedua, ada kalau orang yang membangun opini, misalnya karena orang Jawa Barat nganggur dan sejenisnya, opini itu baik, tapi jaringan begal itu kan kebanyakan, mohon maaf ya menyebut daerah, itu kan Lampung ya yang tertangkap. Artinya bahwa kejahatan itu tidak melulu dilakukan oleh warga Jabar, tapi banyak orang luar warga Jabar merupakan jaringan dari sebuah kejahatan yang beroperasi di Jabar. Gitu. Pak, soal penegasan yang dua kritik dari menteri itu, Pak? Ya tidak ada masalah lah, orang mengkritik saya boleh kan saya biasa dikritik. Tetapi saya selalu, karena ada salah persepsi dan salah informasi. Misalnya begini, dia membandingkan persoalan sayembara dengan kejadian pengeroyokan pencuri ayam di Bali. Padahal dibalik, andai kata ada sayembara, maka yang kehilangan ayam itu tidak akan gebukin yang nyuri ayam, karena ayamnya akan diganti gubernur. Nah, itu, Mang, videonya. So, gimana kalau kata Mama? Ya kan ternyata banyak hal positifnya ya Mang Iwan dari sayembaranya Bapak Aing. Oh iya dong, pastinya. Iya. Sok lanjut. Jadi bukan artinya dengan ada sayembara terus langsung baku hantam gitu. Mungkin yang dibayangkan bapak-bapak menteri itu begitu ada sayembara kayak zaman kerajaan gitu ya. Para petarung, para jawara pada kumpul. Ah, bisa jadi mereka membayanginnya gitu. Ararane. Nah, bicara soal sayembara, ternyata 2 tahun yang lalu ada juga menteri yang pernah ngadain sayembara juga, Mang. Iya, siapa menteri yang mengadakan sayembara? Sok mainkan aja videonya, nanti juga Mamang tahu. Kita lihat ya. Play. Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku tuh siapa sih kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Itu Mang, Ara. Iya tuh, Bang Papi Guy, itu Bang Ara ngadain sayembara. Kenapa kalau Bapak Aing yang ngadain sayembara miriwe,
Sedangkan begitu Bang Ara yang ngadain sayembara, kok tidak ada suaranya. Jangan standar ganda atuh. Ya, Bang Iwan. Kenapa waktu itu diam aja nggak komen? Iya. Dan berarti sayembara koruptor juga pernah ada. Nah, untuk Akang Dorna, untuk Akang Pentol, ini ternyata ada sayembara koruptor. Nah, ternyata pernah ada tuh yang bikin. Tapi tidak seperti yang kalian bayangkan. Sayembara koruptor ini adalah orang yang sudah pasti diduga atau ditersangkakan sebagai koruptor, lalu melarikan diri, ya begitu Bang Iwan ya. Iya. Nah, dan bukan warga yang disuruh menangkap, tapi sekedar warga memberikan info. Nanti akan diberikan hadiah. Yang menangkap mah tetap aparat, begitu kan? Betul. Iya, karena untuk menangkap itu kan harus ada surat penangkapan, kan gitu. Artinya bukan Bapak Aing aja yang ada di sayembara. Mang. Berarti tidak apa-apa tuh ada sayembara. Itu buktinya Bang Ara juga. Oh, lebih gede lagi 8 miliar. Gede banget itu mah. Ulum-ulum sayembara teh. Oke lah, kita beralih ke berita selanjutnya, Mang. Apa ini selanjutnya? Ini ada Bapak Aing yang memangkas birokrasi, Mang, setelah berkonsultasi dengan Presiden. Coba langsung dimainkan videonya. Oh gitu. Mainkan ya. Play. Deddy Mulyadi temukan keanehan saat ngobrol bareng Presiden. Tadi saya bicara dengan Pak Presiden, yang dua hal tidak akan saya sampaikan karena menyangkut daerah lain. Yang satu hal tadi saya sampaikan adalah, saya bilang Pak, ada keanehan di Republik ini. Apa keanehannya? Dana bagi hasil migas, keuntungan dari PT Pertamina, diserahkannya harus melalui BUMD. Kenapa tidak langsung ke kas daerah? Dampaknya apa Pak? Bertahun-tahun ke belakang masuk BUMD, oleh BUMD-nya tidak dimasukin ke kas daerah, dibikin anak perusahaan dan cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan. Ini saya analisis terjadi, dan kata Pak Presiden akan segera dirubah peraturannya, mudah-mudahan ke depan. Saya hal-hal yang aneh di Republik ini harus segera dirubah. Nanti Pak Ketua DPRD minggu depan yang aneh akan saya rubah lagi, yaitu Pemda Jabar kerjasama dengan PT Damri untuk membuat angkutan Transjabar. Kemudian Pemda Jabar bayarnya harus ke BUMD Jawa Barat. Nah, jasa sarana. Jasa sarana nanti bayar ke Damri. Jasa sarana dapat dua. Satu, dari 120 miliar dia dapat 5%. Yang kedua, dari pendapatan provinsi dia harus dikasih operasional. Nugeloge mikir deh kata. Saya mulai bulan Agustus, saya coret langsung dari Pemprov Jabar dengan Damri. Nggak ada lagi lewat jasa sarana. Ini BUMD percaloan sangat luar biasa. Ada bertahun-tahun, ada ketika saya hitung keuntungan BUMD ini apa saja. Banyak. Kenapa? Kemana duitnya? Bikin anak perusahaan, cucu perusahaan, kerjasama dengan PTA, PTB, PTC, ratusan miliar, uangnya berubah menjadi piutang, bukan masuk ke kas daerah. Dan nanti BUMD di Jabar hanya Nah itu Mang videonya. Baru tahu saya Mang Iwan. Baru tahu apa? Ya kirain mah yang namanya percaloan ya, cuman ada misalnya calo tiket kereta api misalnya gitu ya, atau calo tiket pertandingan bola gitu. Atau calo samsat. Ternyata perusahaan negara juga ada calonya ya. Iya Mang, ternyata saya juga baru tahu. Dan calonya itu berbentuk perusahaan juga, BUMD. Kalau resmi atuh. Ini sih aneh. Dari BUMN dibayarkan ke BUMD, baru nanti diteruskan ke kas daerah. Nah, sedangkan dari BUMD-nya itu tidak langsung disetor ke kas daerah, diolah lagi cenah, dibikin perusahaan anaknya, bapaknya, istrinya, cucunya. Iya, perusahaannya beranak pinak mah. Akhirnya yang masuk ke kas daerah bukan uang cash tapi piutang alias tagihan, pan riweuh tuh harus nagih lagi. Jadi 2 kali kerja. Iya bener riweuh kayak gitu mah mendingan langsung aja. Nah udah gitu jangan terlalu banyak BUMD yang enggak yang enggak jelas gitu, maksud enggak jelas teh hanya sebagai perantara. Buat apa ada BUMD hanya sebagai perantara, enggak ada usahanya. Oh iya bener. Namanya juga badan usaha, harus ada usahanya tuh, jangan cuma jadi calo. Makanya mau dihapus sama Bapak Aing. Bener. Mantap lah Bapak Aing. Langsung di ACC sama Presiden. Iya tuh, Presiden aja nurut. Nah berikutnya ini masih berkaitan Mang, katanya kan banyaknya begal itu karena banyaknya pengangguran. Makanya Bapak Aing berusaha bagaimana caranya untuk menyediakan lapangan kerja, bekerja sama dan menarik para investor untuk menanam modal dan membangun pabrik di sini.
Nah, kita salah satunya atau sebagiannya kita tayangin di sini ya. Oh, oke oke. Apa aja nih? Yang pertama apa nih? Nah, ini ada kolaborasi antara Bapak Aing dan Pak Ahmad Heriawan untuk membangun Siap. PLTS. Play. Ini saya lagi bersama Gubernur Senior, Deputi Gubernur Jawa Barat. Jadi hari ini kita melakukan groundbreaking pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di Legok Nangka yang dirancang sejak zaman Bapak. Mangga Pak ceritakan. Ya, ini tentu saya hari ini sangat bersyukur yang diusahakan semenjak awal dengan beragam ikhtiar dan beragam kendala akhirnya terlaksana juga. Ini sudah 2 kali tender ya, 2018 mau tender dirubah supaya tipping-fee-nya lebih murah. Ternyata diawali lagi prosesnya, akhirnya tendernya 2023 ya, 5 tahun. Tapi apapun urusannya yang penting jadi sekarang. Dilanjutkan zaman Pak Deputi Gubernur. Jadi Pak Aher memulai proses administrasi selesai beres di era saya Pak, dan sekarang zamannya Pak Kadem konstruksi. Mudah-mudahan cepat selesai supaya sampah di Bandung Raya beres. Iya, jadi kesimpulannya adalah Kang Aher memulai, Pak B mengakali, saya mengeksekusi. Jadi mantap ya Pak ya. Terima kasih. Pokoknya listrik Caang runtah hilang. Nah, itu Mang akhirnya pembangkit listrik tenaga sampah bisa direalisasikan. Ya, jadi dari video tadi kita bisa melihat bahwa Bapak Aing mah tidak mau ngaku-ngaku. Maksudnya gimana tidak mau ngaku-ngaku? Ya dikasih lihat awal muasalnya PLTS itu digagas dari zaman siapa gitu kan. Ternyata kan digagas sejak zamannya Pak Ahmad Heriawan. Dan dilanjutkan tadi, oh bukan RK. Iya, malah Deputi Gubernur. RK-nya kemana? Ya mungkin Pak RK sibuk, Mang. Oh ya sibuk kali. Nah lalu dieksekusi pinanya oleh Bapak Aing gitu. Jadi transparan, nggak mau ngaku-ngaku bahwa PLTS itu hasil karya saya misalnya gitu. Mang ada yang suka ngaku-ngaku? Ada Bang Iwan. Oh, ada. Yang membangun sesuatu langsung diklaim bahwa itu karya saya. Padahal itu udah digagas dari 2 periode sebelumnya, 2 periode gubernur sebelumnya. Siapa ya? Ya di negara tetangga. Oh, di negara tetangga. Soal lapangan kerjanya gimana? Jangan lupa ini juga bahwa ini akan menarik tenaga kerja. Otomatis kan? Iya dong. Iya. Jadi ini juga membuka lapangan kerja. Ada lagi yang membuka lapangan kerja, Bang Iwan? Masih ada, sok mainkan aja videonya. Oke, siap. Play. KDM bertemu bos pabrik alat berat. Investor makin percaya tanam uang di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi menyambut pembangunan pabrik alat berat PT Liugong di Karawang. Tak lupa, ia juga mengajak pimpinan perusahaan tersebut berbincang mengenai investasi dan pengembangan industri. Widih, kalau begini sih definisi Jawa Barat makin melesat, yang lain lewat. Kamu sendiri bangga nggak? Nah, itu mah. Ini lagi bos besar nih dari China. Otomatis kan membuka lapangan kerja juga gitu ya kan. Masih ada lagi yang membuka lapangan kerja, Bang Iwan? Sesok langsung mainkan, medley aja kita. Siap. Play. Lagi dan lagi, Deddy Mulyadi berhasil menggandeng investor kelas kakap masuk ke Jawa Barat. Pusat Data Center Artificial Intelligence akan dibangun di Purwakarta dengan anggaran 3,5 triliun rupiah. Ekspansi ini didorong dengan adanya kebutuhan penyimpanan data di seluruh dunia, di mana perusahaan akan terus tumbuh seiring perkembangan zaman. Saking bahagianya, KDM akan memberikan fasilitas kelas internasional untuk perusahaan ini, mulai dari jalan, konektivitas, air, sampai kebutuhan listrik. Yang ini bisa menyerap juga nggak? Iya sama, apapun jenis perusahaannya sudah pasti bisa menyerap tenaga kerja, Bang Iwan. Bagus lah. Benar, baik tenaga kerja intelektual ataupun tenaga kerja yang fisikalnya gitu, yang apa namanya yang di bawah kayak security gitu, sama aja yang penting menyerap tenaga kerja kan gitu. Nah, setelah pabrik, pusat data, nah untuk peternakan juga ada, Mang. Oh, untuk peternakan juga ada. Oh, mainkan videonya. Oh, kita lihat. Play. Ini warga Jabar bareng nih sama pimpinan Jawa Timur. Nyekrup. Nah, ini Bu nih ngundang ke saya untuk berkunjung ke BBIB, Balai Besar Inseminasi Buatan. Oh iya, karena Jatim ini sapi-sapinya gede-gede. Saya ternak sapi sebagian juga beli benihnya dari Jatim. Kan ada sekarang jenis Wagyu. Wagyu ya? Wagyu ada. Mahal harga dagingnya, Bu. Ya, itu.
Ada 6.000 straw. Jadi kalau mau beternak bisa sampai 6.000. Oh iya, Baju. selain baju Iya. apa lagi yang Ada diunggulkan? blue Belgian. Oh, blue. Belgian ya, yang Belgian belang-belang. blue, ya. Yang Ada belang-belang. yang hitam mulus gitu. Nah. Itu double muscle. Tapi itu agak pendek ya? agak pendek tapi panjang. Panjang. Ya, nanti mudah-mudahan bisa melihat perkembangan peternakan di Jawa Timur dan bisa pengembangan di Jawa Barat. bisa IB-nya dibawa ke Jawa Barat. Oh iya, sangat bisa. Ya, Sangat bisa. nanti betina-betina Jabar kita hamilin sama sperma dari Jawa Timur. Ya, Bu. Pokoknya mari kita bangun swasembada daging bisa. Kita Iya. bersama-sama bisa. Nah itu mang videonya. Jadi Bapak Aing tidak mau menyia-nyiakan kesempatan walaupun sekedar duduk sebelahan langsung terjadi kerjasama. Iya mang benar. Ya kali ini soal peternakan sapi ya Pak Iwan, dan otomatis ini juga bisa menyerap tenaga kerja. Nah jadi kesimpulannya gimana mang? Jadi kesimpulannya soal penyerapan tenaga kerja ini seperti ini ya, yang suka teriak-teriak, Bapak Aing saya nganggur, Bapak Aing saya belum kerja, Bapak Aing tolong kasih saya kerja. Ya enggak begitu teknisnya. Ada beberapa kegiatan pekerjaan yang emang langsung diberikan oleh Bapak Aing. Apa tuh contohnya? Contohnya tenaga kebersihan Pengprov contohnya. Kedua tenaga-tenaga kontraktor ya, kuli-kuli di apa namanya tuh pembangunan jalan. Itu bisa direkrut sama Bapak Aing karena apa? Karena langsung di bawah Pengprov. Tapi kalau seperti tadi para investor yang bikin pabrik, yang bikin usaha dan lain-lain, Bapak Aing itu hanya sebagai legislator gitu istilahnya, pemberi apa namanya? Bukan legislator, pemberi izin, pemberi tempat kayak seperti itu. Moderator kali? Bukan moderator, apa ya? Nah, fasilitator. Nah itu, nah fasilitator. Nah kitanya pun sebagai warga Jawa Barat harus menjaga baik itu keamanan maupun kenyamanan para investor. Jangan ini mah baru mau dibangun ya pabriknya, ayo direcokin sama ormas, sama LSM, sama Karang Taruna dan sebagainya. Jangan, yang ada nanti mereka nggak jadi bangun pabrik, balik lagi ke negaranya atau pindah ke negara lain. Kan sayang, yang harusnya daerah itu bisa menyerap tenaga kerja, ya kan? Jadi batal, kan sayang. Jangan, jadi kudu diamankan justru, ya kan? Beri pengamanan yang maksimal, jangan sampai diganggu. Supaya apa? Ya supaya tercipta lapangan kerja, kan seperti itu. Betul. Nah, setelah misalnya pabrik sudah jadi, terus ingin melamar, bisa melalui aplikasi Nyari Gawe yang kemarin kita bahas. Dan itu pun tidak ujug-ujug atuh. Ya, jadi setelah misalnya kita masukin tek-tek bengek ke Nyari Gawe, ya jangan langsung cuman diem nunggu gitu. Cari lagi kesempatan kerja di tempat lain yang tidak ada di Nyari Gawe, apakah penjaga toko, apakah penjaga minimarket, apapun yang bisa istilahnya menghasilkan. Jangan cicing aja. Iya, pengennya langsung dikasih. Iya, maksudnya harus apa namanya teh? Jangan pasif lah, harus aktif gitu. Ya betul. Ya, ibaratnya ginilah yang namanya rezeki mah ya. Ibaratnya kita itu adalah ikan. Nah, terus diberi rezekinya itu misalnya dengan cara diberi makan oleh yang punya balong misalnya gitu kan. Ditebar pakan nih sama yang punya balong, yang dapat makanan ikan yang mau berebut atau ikan yang diam saja. Yang berebut lah. Nah, itu. Jadi walaupun istilahnya rezeki sudah ditebar ya, itu hanya bisa didapat oleh orang-orang yang mau berjuang ya, yang mau bersaing, yang mau berebut, bukan yang diam saja nunggu panggilan. Kayak gitu konsepnya. Yang berebut aja belum tentu dapat, apalagi yang diam aja ya kan. Iya, jadi harus jemput bola. Top udut, makanya itu namanya rezeki. Sama aja kayak misalnya kita naruh motor di tengah-tengah hujan, apakah dengan hujan deras motor kita langsung bersih? Ya enggak lah, kan tidak, harus ada campur tangan kita untuk membersihkan. Ujuk-ujuk kehujanan terus bersih, enggak. Tetap harus ada campur tangan kita. Apalagi ya yang punya perusahaan kan bukan Pak Gubernur, yang punya perusahaan investor. Kenapa minta kerjanya ke Pak Gubernur? Ya kan, Pak Gubernur sebagai fasilitator sudah mengundang para investor untuk membangun pabrik. Kita nyari kelayapan tuh ke pabrik-pabrik. Itu aktif namanya. Iya,
Bukannya kita diem di rumah aja nunggu panggilan atau nunggu Pak Gubernur nyampe ke rumah ngetuk-ketuk pintu, atau asa nggak mungkin. Banyakan ngayal itu mah. Ya, kitanya harus inisiatif. Tadi lupa nanya, hiburan ada nggak? Oh iya, ada tetap hiburan Bang Iwan. Udah hiburan aja lah. Oke, hiburan. Apa temanya hiburan kali ini? Nah, kali ini saya kumpulin kelakuan-kelakuan lucu dari bocil Bang Iwan. Oh, tentang bocil. Ya, kemarin kan kita sempat 2 video ya tentang bocil. Nah, ini saya kumpulin ada 5 video tentang bocil. Oh, langsung aja. Nah, oke, kita mainkan yang pertama. Ini tentang perjuangan seorang bocil dalam belajar, Bang Iwan. Wah, inspiratif ini. Play. Itu perjuangannya Bang Iwan. Ampun. Menahan ngantuk itu perjuangan banget. Tunggu video yang inspiratif. Ya mungkin pas waktu di luar jam belajar ya, di luar jam sekolah, di rumahnya dia sibuk kali Bang Iwan. Gak sempet istirahat, gak sempet tidur. Makanya begitu di sekolah dia ngantuk. Oh, bisa jadi. Tapi saya salah fokus sama temennya yang di sebelah. Emang kenapa? Kenapa dia anteng-anteng aja ya ngeliat temennya ngejengkang begitu. Oh iya, lempeng aja ekspresinya. Iya, kayak nggak ada apa namanya teh, nggak ada konektivitas gitu sama temen teh. Temen yang ngantuk, temen yang ngejengkang, dia mah anteng aja gitu. Ketawa enggak, nolong enggak. Iya bener. Aneh. Ya dah, yang berikutnya apa? Oke, yang kedua ini tentang anak yang sedang belajar bela diri, Bang Iwan. Mungkin yang ini inspiratif nih. Lihat. Play. Anja. Aduh, gagal lagi aja. Mungkin dia terlalu bersemangat, Bang Iwan. Ya, lagi senang-senangnya kayaknya. Iya, ini namanya salah jurus apa salah jurusan nih? Salah jurusan. Aduh. Siapa sih nama meja di situ? Ya, kenapa latihan di situ? Lagian ya, Adek, kalau mau belajar kegiatan-kegiatan seperti itu harusnya di luar ruangan, jangan di dalam atuh. Sama kayak main bola juga jangan di dalam rumah, nanti bisa memecahkan apa aja yang di dalam rumah. Silat juga kayak gitu, di luar ruangan, di halaman gitu. Iya. Jangan di halaman buku ya. Halaman buku. Ya, dilanjut video berikutnya. Oke, lanjut berikutnya. Tentang apa nih, Mang? Video berikutnya. Nah, berikutnya ini ada bos. Ya, tapi dia pasrah aja sama orang yang ada di depannya, nggak lawan. Oh gitu? Padahal dia bos. Kau coba mainkan. Play. Ini parah nih. Ya begitulah Bang Iwan. Ya, pasrah lah mau ngapain lagi. Ya Bang Cucu mah ya mau gimana ya. Ya, iya. Mungkin kalau anaknya masih bisa kali dia ngomel gitu kan. Tapi kalau Abang Cucu mah ya kakek gak berani ngomel. Pasrah dah. Pasrah aja. Ya mau gimana lagi, Mang? Aduh, sangat beruntung ya itu anak kecil itu. Emang kenapa? Ya langsung jadi cucu orang kaya. Oh, karena dia cucu orang kaya. Ya karena untuk jadi orang kaya itu sebenarnya sederhana Mang Iwan. Cuman ada 3 cara. Apa aja tuh caranya? Ya yang pertama itu lahir dari orang kaya. Yang kedua kawin sama orang kaya. Yang ketiga ya berusaha untuk jadi kaya. Udah itu aja gitu. Iya, simpel. Tapi 1 dan 2 mah kayaknya udah nggak mungkin. Berikutnya lagi. Berikutnya ini ada perdebatan sengit antara bocil dengan bocil. Oh, coba mainkan. Play. Bahasa apa coba, Mang, yang itu pakai itu? Bahasa apa itu?
Ini kalau kita translate di Google Translate juga kayaknya Google bingung mau gimana. Iya. Cerah Google, apa? AI-nya langsung pura-pura budeg. Ya, tapi pesan tersirat ya dari perdebatan ini, laki-laki kalau berdebat dengan laki-laki mah nggak mau ngalah. Ya, dua-duanya saling berdebat. Tapi, nah di video terakhir kita bisa lihat apa yang bisa dilakukan laki-laki. Oh, main kan, Bang? Coba kita lihat. Yang lelakinya bengong aja. Ngapa? Ya dia bingung lah, ini kenapa cewek gitu. Yang gitu kalau cowok debat sama cewek Saya mah. bilang di video sebelumnya, laki-laki berdebat dengan laki-laki, wah saling saut-sautan. Giliran berdebat dengan yang perempuan, itu bocah yang lelaki nggak bisa ngomong, cuma bengong doang. Ya itu antara bingung dan kaget mah. Nggak kebagian ngomong. Iya. Jangan ngomong Mang Iwan, buat napas aja nggak dikasih kesempatan.